warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat edukasi yang telah bergabung di channel YouTube kami dalam acara Tanya Kesehatan. Sahabat edukasi, saat ini kasus gagal ginjal banyak terjadi pada anak-anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak-anak berada pada fase pertumbuhan dan semestinya organ tubuh yang dimiliki anak-anak tersebut, terutama ginjal, masih berfungsi dengan baik atau normal. Tetapi mengapa bisa terjadi gagal ginjal akut pada anak? Dan apakah obat-obatan, terutama obat sirup, menjadi faktor penyebabnya? Dan khusus hari ini kita mendatangkan dua sekaligus narasumber kita untuk membahas masalah ini. Baik, langsung saja saya memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Safruddin Haris, spesialis anak konsultan. Beliau adalah salah seorang dokter spesialis anak yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, dok? Alhamdulillah. Baik, dan narasumber kedua adalah Ibu Syarifah Marayuna, SSI Apoteker. Beliau adalah salah seorang apoteker yang dimiliki juga oleh Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh. Assalamualaikum, Ibu Yuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu ya hari ini? Baik, luar biasa. Sahabat edukasi, saat ini kasus gagal ginjal akut banyak terjadi pada anak-anak. Dan sebagaimana kita tahu bahwa anak-anak di masa pertumbuhan dan seharusnya organ tubuh yang dimiliki oleh anak tersebut, terutama ginjal, masih sangat berfungsi bagus atau masih normal fungsinya. Tetapi mengapa bisa terjadi kasus gagal ginjal akut ini? Dan apakah obat-obatan, terutama obat sirup, menjadi faktor penyebab dari gagal ginjal akut ini? Baik, untuk penjelasannya langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita. Yang pertama sekali, saya akan bertanya kepada Dr. Safruddin. Dok, apakah benar gagal ginjal akut ialah suatu kondisi ginjal mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan penurunan dari fungsi ginjal itu tersendiri? Ya, baik. Sebelum kita lebih lanjut untuk menjelaskan tentang gagal ginjal akut ini, kita menjelaskan dulu tentang apa itu sebenarnya gagal ginjal akut. Kalau kita istilahkan pada saat ini, gangguan ginjal akut itu adalah penurunan fungsi ginjal secara mendadak, ya. Mendadak. Atau ditandai dengan tidaknya ada urin, baik sama sekali tidak ada ataupun bisa sedikit-sedikit. Baik, dokter. Itu tidak ada urin, itu ciri khasnya, dokter ya? Ya, ciri khas pertama itu ya. Kalau dari orang tua sebenarnya tidak ada urinnya anak lebih dari 3 jam, 4 jam gitu. Nah, itu mesti jadi pertanyaan kita. Kadang-kadang orang tua tidak menyadari bahwa kencingnya itu bisa sampai 1 hari, karena kebanyakan orang tua itu memakai diapers, itu jadi permasalahan. Iya, jadi Pampers ya, dokter, Pampers itu tidak bisa mengontrol, tidak tahu seperti itu ya, dok. Dan ciri selanjutnya, dokter? Awalnya memang itu, kalau kita bahas tentang penyakit yang sekarang yang merebak di Aceh ya, terutama di Aceh dan di bagian-bagian Indonesia lainnya, itu disebutkan ini terjadi gangguan ginjal akut ya, atipikal, yang progresif atipikal, jadi GGAPA. Jadi gangguan ginjal akut progresif atipikal, jadi tidak khas, dia misterius. Pada pasien-pasien biasanya itu gangguan ginjal akut itu kan terjadi pada anak itu ada etiologinya atau ada penyebabnya. Salah satunya misalnya anak-anak itu sering diarenya terus menerus, akibatnya dia kekurangan cairan dan menjadi dehidrasi berat ya, dan anak lama-lama akan menurun kesadaran dan akhirnya tidak ada kencing sama sekali, dan ini bisa disebut dengan gangguan ginjal akut. Tapi yang kejadian saat ini itu tidak seperti itu. Anaknya tiba-tiba aja dia batuk, pilek, demam, dan ketika diselusuri ternyata tidak ada kencing. Itu tidak ada kencingnya bisa 3 sampai 4 hari. Jadi anaknya mesti segar bugar.
tidak ada keluhan-keluhan memang karena kekurangan cairan. Walaupun dia ada mencret, mencretnya itu tidak begitu banyak, ya sedikit cuma. Cuma pasien anak ini diawali dengan demam, batuk, pilek. Nah, makanya ini jadi pertanyaan kita, kenapa ada apa dengan pasien ini awalnya? Ya, itu batuk, demam, pilek itu terjadi lama, maksudnya dalam rentan yang cukup lama atau tiba-tiba dokter? Oh, sehari 2 hari sebelumnya tidak ada gejala atau apapun? Ya, memang awalnya kan biasa pada bulan-bulan terakhir ini kan seringnya kita kan anak-anak sering sakit. Di akhir tahun ini anak-anak pada sakit. Jadi batuk, pilek, demam biasa. Cuma pas jadi yang luar biasanya, kenapa anak-anak ini tiba-tiba tidak ada kencing? Yang itu yang jadi penelusuran selanjutnya. Jadi saya ingin penjelasan tidak ada kencing urin dulu atau terjadi batuk pilek dulu baru tidak ada kencingnya dokter? Ya batuk pilek dulu, habis itu muntah, mencret, tapi lama kemudian tidak ada kencing sama sekali. Tidak ada kencing. Baik dokter. Dan biasanya di kisaran umur berapa ini dok? Kalau kita lihat kasus-kasus ini terjadi pada anak usia 1-2 tahun yang paling banyak. Memang ada di bawah 1 tahun, ada juga yang di atas 2 tahun, tapi tidak banyak. Itu ada 4 orang tuh 4 tahun, ada 1 orang lagi 7 tahun. Yang lain itu berkisar 1-2 tahun. Ya, 1-2 tahun gitu dok. Ya. Dan penyebabnya dokter, apakah benar obat sirup dicurigai menjadi penyebab dari gagal ginjal? Ya. Jadi kalau kita ini mau tahu penyebabnya, kita mesti selusuri lagi sebelum-sebelumnya. Jadi kejadian ini sudah mulai dari bulan 6. Bulan 6 tahun 2022 ini. Ya. Muncul 2 kasus. 1 kasus masih ada, hidup, selamat. Yang 1 kasus lagi meninggal. Dan berikutnya bulan 7. Dan paling banyak itu di bulan 9. Itu ada 10 kasus. 10 kasus itu semua meninggal. Jadi dari kita bulan 10 lebih banyak lagi, ada 12 kasus. Jadi dari awal itu bulan 9 itu sudah terjadi peningkatan kasus. Jadi kita sudah melaporkan ya, pertama kali melaporkan itu dari Padang dan dari RSCM. Mereka melaporkan ke Kemenkes, ada masalah apa ini? Kenapa anak-anak yang kita lihat biasa-biasa aja, batuk pilek, tiba-tiba nggak ada kencing, dan lama kemudian mereka melakukan tata laksana sesuai dengan misalnya anak yang tidak ada kencing itu, kita memang mesti mengharuskan cuci darah, dialisis ya, hemodialisis. Jadi setelah beberapa kali dilakukan hemodialisis itu kencingnya ada lagi, keadaan umumnya bagus. Tapi setelah beberapa hari kemudian pasiennya tiba-tiba sesak napas dan butuh alat pernapasan. Itu jadi pertanyaan. Apakah ini memang ada kasus-kasus tertentu? Ya awalnya kita pikir ini COVID. Pada COVID anak kan bisa saja terjadi. Apalagi pada pasien itu kan tidak dilakukan vaksin. Ya. Anak di bawah 7 tahun kan kita tidak memberikan imunisasi COVID khususnya. Jadi maka jadi dugaan sementara itu karena COVID. Dan pengobatan untuk COVID pun sudah dilaksanakan, ya kita sudah melakukan pemberian steroid, ya pemberian intravena imunoglobulin, ya semua sudah diberikan. Tetapi kenapa anaknya tidak ada perbaikan? Jadi itu yang menjadi pertanyaan kita semua di Kemenkes, di UKK Nefrologi khususnya, di IDAI ya, IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi setelah beberapa hari kumpul mempermasalahkan masalah kasus ini, baru kita teringat bahwa kasus-kasus seperti ini ada di Gambia. Jadi di Gambia itu terjadi kematian anak-anak ya akibat meminum suatu sirup. Dan ketika diteliti itu ternyata ada kandungan ethylene glikol dan di ethylene glikolnya. Jadi ini merupakan seperti racun alkohol sebenarnya ya. Jadi itu yang seharusnya tidak ada di dalam sirup tersebut. Maka atas dasar itu Kemenkes dan anggota UKK dan IDAI ini berembuklah untuk bagaimana sebagai mencari jalan supaya jangan kasusnya terus meningkat. Makanya itu terjadilah himbauan untuk tidak memakai sirup lagi sampai saat ini.
Iya, baik itu dokter dari itu kan dari kasus yang Kambia, ya dokter ya. Gambia, Gambia, ya, Gambia. Gambia. Jadi kalau misalnya kasus yang seperti di Aceh, apakah dokter sudah melakukan misalnya penelitian mini gitu? Sebenarnya apa sih penyebab dari yang kasus yang di Aceh itu sendiri, dokter? Atau Ya. di Indonesia lah? Gitu. Ya, jadi kan kasus ini memang kan selain di Aceh juga banyak di Jakarta. Di Jakarta itu paling banyak. Mereka ini fasilitas untuk hemodialisis anaknya memang cukup lengkap dan peralatan untuk picunya juga lengkap. Jadi mereka bisa mempertahankan anak-anak yang dengan gagal ginjal akut ini di pasang ventilator sampai saat ini. Jadi mereka melakukan penelitian dan mereka menyelidiki kandungan dari ethylene glycol pada anak-anak tersebut. Ternyata terbukti ada, makanya atas dasar itulah Kemenkes melarang ya pemberian sirup dulu sementara. Jadi tujuannya ini sebenarnya untuk menurunkan angka kasus karena kematiannya cukup tinggi. Tingkat di rumah sakit Cipto itu aja RSCM itu dengan fasilitas yang terlengkap itu angka kematiannya tuh hampir 50%. Apalagi di daerah-daerah yang fasilitasnya belum selengkap di sana. Jadi atas mereka melakukan penelitian, mereka melakukan pemeriksaan darah, jadi hasil-hasilnya itulah dilaporkan ke Kemenkes. Iya, baik dokter. Jadi kalau misalnya bisa dapat disimpulkan anak tersebut batuk, sakit, terus minum obat, baru di situ terjadi gangguan ginjal akut. Apakah betul dokter seperti itu? Ya, memang Ya. ditandai dengan penurunan fungsi urin dulu. Penurunan fungsi urin. Habis itu sama sekali tidak ada kencingnya. Ya. Entah pas kita lakukan pemeriksaan laboratorium, didapat terjadi peningkatan kreatinin, Ya. urium, Urium. yang sangat tinggi. Jadi itu terindikasi bahwa pasien ini ya kita suspek bahwa dia kemungkinan intoksikasi ethylene glycol dan diethylene glycol. Ya, jadi dokter maksudnya untuk sekali minum langsung nanti langsung terjadi gagal ginjal atau memang dia dari awal sudah minum obat itu gitu dokter? Atau cukup sekali bisa mengakibatkan gagal ginjal itu? Ya, jadi dari saya yang ketahui bahwa itu kalau memang dia memang benar akibat dari paracetamol sirup ya, itu sebenarnya ya, dari pabrik tertentu itu tidak semua yang berisi seperti itu. Ada yang satu atau dua, tapi kebetulan diminum dengan pasien ya. Jadi minum dengan pasien ini tergantung dia kapan dia demamnya. Demamnya apa setiap 4 jam dia bisa saja dikasih seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan penyakit, ada pasien-pasien kita yang sembuh dengan dilakukan hemodialisis beberapa kali sembuh. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dia tidak terlampau banyak meminum sirup paracetamol tersebut. Sembuh ya dokter? Tadi ada kata-kata sembuh menarik. Berarti bisa sembuh ya dokter? Ada yang sembuh, yang dengan dilakukan hemodialisis itu sembuh ada 2 orang. Ya. Walaupun angka kematiannya cukup tinggi, ada 22 orang yang meninggal, ada yang sembuh, yang 2 orang. Yang selebihnya itu sembuh, tapi dia tidak begitu berat, tidak sampai dilakukan hemodialisis. Walaupun dilakukan hemodialisis cuma sekali 2 kali, tidak sampai menurun ininya. Berarti cuman hemodialisis cuma 1 atau 2 kali, seterusnya sembuh, terus tidak perlu dilakukan lagi hemodialisis. Itu kalau ada di 2 orang ya dokter? Enggak, 2 orang itu memang berat, dilakukan dialisis beberapa kali, itu sembuh. Ada yang selebihnya itu dilakukan dialisis 1-2 kali, sembuh. Tapi ada yang sudah dilakukan dialisis beberapa kali, juga tidak ada perbaikan, malah memperburukkan. Ya itulah dia, kalau sudah berapa kali dia sembuh sepertinya, ketika 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, pasiennya mengalami penurunan kesadaran, mual, muntah, dan akhirnya dipasang ventilator. Ya, baik. Berarti ada harapan untuk kesembuhan ya, dok? Ya, waktu itu karena kita belum tahu tuh apa sih penyebabnya. Tapi sekarang kita kalau sudah tahu itu penyebabnya diakibatkan oleh intoksikasi, kita sudah ada antidotumnya yang namanya Momigil. Ya.
Jadi momepijol ini memang tidak ada di Indonesia. Mereka memesannya dari Singapura, tapi sekarang sudah dapat dari Jepang ya, hibah ya dari Takeda untuk penyediaan momepijol itu. Mungkin pasien kita sudah diberikan momepijol, ada 2 orang pasien yang dirawat di Picu. Alhamdulillah sampai sekarang sudah perbaikan yang sangat signifikan. Baik, apa tadi antidotum momepijol dokter ya? Momepijol dan sudah ada di rumah sakit kita ya? Ada rumah sakit kita sudah, karena memang dari Kemenkes, khususnya dari Rumah Sakit Rumah RCTM, sudah mendistribusikan ke seluruh Indonesia yang memerlukannya. Iya, jadi tentang antidotum itu diberikan sebelum cuci darah atau berbarengan atau setelah cuci darah? Jadi kebetulan dua pasien ini sudah melakukan dialisis beberapa kali. Ya. Jadi setelah dapat momepijol ini kita langsung berikan pada pasiennya. Jadi idealnya memang ketika dapat kasus sekalian cuci darah sekalian dapat obat itu. Oh, berjalan berbarengan ya dokter Barengan. ya. Dan fasilitas cuci darah untuk kalau 1-2 tahun itu kan untuk anak kecil ya dokter ya, untuk anak-anak. Apakah sudah ada di rumah sakit kita dokter? Jadi kita ya mesin dialisisnya ada bagi kita. Ada. Cuma memang tidak kalau kita pikirkan kan ini banyak dipakai untuk dewasa. Tapi kita karena kita lihat ini bayinya terlampau kecil ya, kita memakai akses vaskular ya, double lumen namanya, dan kita di mesin ini kita memodifikasi ya, bagaimana si anak ini tidak terlampau banyak diambil darahnya. Jadi kita memasukkan darah itu ke mesin dulu. Kita darah yang transfusi ya, transfusinya biasa ke tubuh, tapi ini kita masukkan ke dalam mesin. Setelah dalam mesin baru kita mengambil darah si bayi ya, si anak. Jadi darah yang donor itu masuk ke tubuh si bayi atau anak. Jadi darah dia diambil ke mesin. Jadi ada seimbangan. Karena kalau kita paksakan darahnya anak diambil langsung bawa ke mesin, itu bisa tiba-tiba shock dia. Ya, jadi itu modifikasi. Jadi memang mesti ada kompetensi untuk melakukan tersebut. Modifikasi dokter ya. Terus sekarang kalau kasus di Aceh itu sendiri dokter, apakah berapa jumlahnya dan apakah masih bertambah, dan sekarang yang dirawat itu berapa gitu dokter, dan dari mana Acehnya itu? Ya, terima kasih ya. Kalau kita lihat sekarang dari pantauan kita ya, selama dari bulan 6 sampai bulan 11 ini ya, pasien kita ada 30. Memang 30. Ada di Zainal Abidin khususnya ya. Kalau bilang di luar itu bisa jadi ada, karena di Nagan Raya itu mau dirujuk ke tempat kita, keburu meninggal di jalan. Habis itu ada di Aceh Tenggara, dirujuk ke Medan juga meninggal di sana. Mungkin ada yang tidak terdiagnosis ya, tapi yang jelas tempat kita ini yang terdiagnosis probable sebenarnya, belum konfirmasi, karena kan komisi konfirmasi itu mesti ada hasil antidotumnya, hasil daripada racunnya itu sudah ada di tubuhnya, ethylene glycol atau diethylene glycol, atau dari hasil pemeriksaan biopsi ada kristal atau dari urin ya. Ada memang terbukti bahwa dia memang racun ya, intoxikasi. Baik dokter, menarik sekali tadi dokter ya. Jadi kasusnya sudah 30 dokter ya, itu ya, 30. Nggak tahu ya, tidak tahu kita itu dari Banda Aceh asli. Yang paling banyak ya itu kan paling banyak tuh di daerah kita Banda Aceh. Banda Aceh. Diikuti dengan Aceh Tengah dan hanya beberapa yang di daerah lainnya. Jadi memang paling banyak di Banda Aceh dan Aceh Tengah. Banda Aceh. Jadi dokter, saya tadi sempat mendengarkan dan saya tertarik. Dokter bilang ada yang dari Aceh Tenggara, waktu mau dirujuk itu sudah meninggal duluan seperti itu dokter. Jadi perjalanan gagal ginjal itu berapa lama dokter supaya bisa tertangani anak tersebut gitu? Dok. Jadi kita kan memang ya inilah yang mesti kewaspadaan dari orang tua. Ketika anaknya berapa jam aja tidak ada kencing, nah itu 12 jam tidak ada kencing itu berbahaya.
Jadi mesti cepat-cepat mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Ya. Jangan kadang-kadang ada kasus-kasus kemarin kan memang nggak begitu diketahui. Jadi rata-rata datangnya 3 hari setelah tidak ada kencing, 6 hari tidak ada kencing. Malah kadang-kadang pernah sudah dirawat di rumah sakit dan dokternya tidak tahu bahwa pasiennya itu tidak ada kencing sudah 6 hari. Walaupun sudah diberikan cairan, infus semua, ya, tapi dia tidak ada kencing juga. Ya. Jadi banyaknya meninggalnya kasusnya itu datang ke kita itu ya karena keterlambatan rujukan. Ya. Jadi kalau memang cepat saya rasa ada setelah penarikan sirup dan hebohnya kasus ini. Jadi beberapa pasien itu tidak ada kencing beberapa jam aja sudah langsung datang. Jadi cepat kita tangani, alhamdulillah ya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah 6 hari tidak ada kencing, itu dia kita butuh ekstra kerja keras untuk memperbaikinya. Alhamdulillah ya kasus sekarang ini sudah ada antidotumnya. Kalau tidak, kita kan walaupun dilakukan dialisis beberapa kali, bisa aja pasiennya tiba-tiba menurun kesadaran dan tiba-tiba pasiennya meninggal. Ya, antidotum. Antidotum itu di rumah sakit khusus di rumah sakit kita atau di daerah juga sudah ada, dokter? Antidotum itu hanya diberikan pada rumah sakit tertentu, mungkin 14 rumah sakit ya. Nah, semua diberikan. Tapi kalau memang diberikan, mesti ada fasilitasnya. Pertama, mesti ada hemodialisisnya. Jadi diberikan mesti ada tenaga kesehatan yang misalnya nefrolognya, jadi ada syarat-syaratnya untuk mendapat antidotum tersebut. Baik dokter, terima kasih dokter. Sementara informasinya dokter, nanti kita beralih lagi kepada dokter, dan sekarang saya akan beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Ibu Yuna. Ibu Yuna, saya mau bertanya, jadi apakah benar obat sirup atau obat cair bisa mengakibatkan gagal ginjal? Apakah benar memang dialah yang dicurigai seperti itu, dok? Ibu Yuna. Iya, karena memang seperti yang dikatakan oleh Dr. Syafrina di situ tadi, bahwa sebenarnya kan pertama sekali kejadian ini muncul tidak diketahui penyebabnya, kenapa tiba-tiba banyak anak yang tidak bisa pipis, tidak kencing. Lalu setelah dilakukan penyelidikan, ternyata memang di STSM mereka melakukan penelitian terhadap beberapa anak karena mereka punya banyak kasus. Ternyata memang ditemukan etilen glikol pada pasien-pasien yang terkena penyakit tersebut, sehingga memang dilaporkan ke Kemenkes dan Kemenkes mengeluarkan surat edaran tidak boleh mengkonsumsi obat sirup, karena etilen glikol atau dietilen glikol ini adalah obat seperti zat tambahan dalam produk-produk sirup untuk melarutkan zat berkhasiatnya. Jadi sebenarnya tidak digunakan karena ada zat tambahan lain, tapi ini seperti kontaminan. Jadi mereka melakukan perubahan pelarut oleh industri farmasi tersebut, sehingga ini mengakibatkan keracunan pada anak. Sehingga setelah dilakukan penelitian tersebut, Kemenkes mengambil kebijakan tidak boleh lagi mengkonsumsi obat sirup sama sekali pada waktu itu ya, pada waktu di awal-awal November ya dokter ya, waktu itu ya, atau di akhir Oktober. Iya, berarti obat sirup ya, Ibu Yuna ya. Jadi kalau misalnya obat tablet aman. Jadi memang saat ini memang di beberapa fasilitas kesehatan seperti di kita, dokternya meresepkan obat tablet, lalu kita menggerus menghitung berdasarkan kilogram berat badan, dan itu aman. Obat sirup kalau misalnya yang kita kabar yang di luar itu kan paracetamol ya Ibu Yuna, atau memang khusus paracetamol atau semua obat sirup? Di awal kebijakan kan memang Kemenkes mengatakan bahwa seluruh obat sirup, karena seluruh obat sirup tidak tahu apa, dan mereka melakukan investigasi. Tapi setelah itu mereka melakukan investigasi, menyampling ya, melakukan sampel terhadap beberapa obat, lalu diperiksa, lalu keluarlah beberapa kali surat edaran menyatakan bahwa obat ini tidak dibenarkan, Jadi kalau sekarang tidak semua obat sirup lagi. Tidak semua obat sirup, berarti sudah ada daftarnya. Daftar sudah ada. Rilis yang dikeluarkan oleh Kemenkes dan BPOM, mana obat yang tidak boleh dikonsumsi. Iya, daftar ya. Jadi kalau misalnya seperti kami ini yang punya anak konsumen ya, Ibu Yuna, kan itu kalau misalnya daftar kan
banyak listnya kayak gitu, banyak listnya. Jadi seperti apa kami supaya kira-kira nih obat ini aman seperti itu tanpa melihat list-list ini, karena mungkin list itu pun bukan semua orang yang bisa melihat list itu atau menerima informasi itu gitu, Ibu Yuna. Ya benar. Jadi memang surat edaran ini dikeluarkan oleh Kemenkes juga oleh BPOM kepada fasilitas kesehatan. Jadi fasilitas kesehatan seperti apotek, rumah sakit atau klinik-klinik yang menyediakan obat tersebut, mereka yang harus menarik obat tersebut dan tidak memberikan lagi ke pasien. Jadi seperti apotek, jadi mereka wajib menarik obat-obat dalam daftar tersebut, lalu dikarantina atau dikembalikan ke distributor atau dimusnahkan. Sehingga memang obat yang dilayani oleh apotek atau fasilitas kesehatan adalah obat yang memang telah sesuai dengan daftar yang boleh diberikan. Karena kalau memang sebagai konsumen agak susah menghafal. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah percayakan saja ke apotek seperti itu. Dan apakah saat ini apoteknya memang sudah aman? Semua apotek sudah diberikan surat edaran. Jadi ada Ikatan Apoteker Indonesia juga sudah berkoordinasi dengan seluruh pemilik apotek dengan pusat farmasi juga, sehingga memang sudah semua apotek sudah tahu mana obat yang boleh diedarkan atau tidak, dan Balai POM juga melakukan tugas pengawasannya. Jadi mereka mengawasi ke apotek-apotek tersebut apakah benar obat-obat yang dilarang sudah ditarik. Oke, Ibu Yuna, tadi di apotek-apotek sekitar sudah aman ya, sudah aman. Dan untuk rumah sakit kita sendiri, apakah obat-obat yang berbahaya tersebut sudah aman? Di rumah sakit kita sendiri ada 4 jenis obat ya yang termasuk dalam daftar yang harus ditarik, dan itu sudah kita lakukan penarikan dan sudah dikarantina, sehingga kita pastikan bahwa di depo-depo yang untuk melayani pasien sudah tidak ada lagi obat tersebut. Iya, berarti ditarik tidak boleh lagi diberikan. Ya, berarti sudah aman. Sudah aman. Semua obat sirup yang ada di pelayanan itu memang sudah sesuai dengan surat edaran. Ya, berarti rumah sakit kita aman dari obat-obat yang berbahaya. Ya, baik. Dan untuk pertanyaan terakhir, saya tujukan lagi kepada dokter. Dokter, apabila ada dari sahabat edukasi atau anaknya atau saudaranya yang mengalami ciri-ciri untuk gagal ginjal itu, kalau ke rumah sakit umum itu harus kemana? Seperti itu, Dok? Ya, sih. Jadi kalau memang ada gejala-gejala yang misalnya kencingnya tidak ada 1 hari, 2 hari, ataupun beberapa jam, ya kita langsung melalui IGD, intensif gawat darurat, ya. Jadi dari sana kita nanti dievaluasi apa memang dia karena gagal ginjalnya itu diakibatkan karena obat, ya, ataupun memang karena penyebab lainnya. Karena etiologi lainnya itu bisa jadi banyak, ya. Jadi biasanya pasien-pasiennya itu kita beri cairan dulu, kita kasih cairan sesuai dengan berat badannya. Ketika dia ada kencing, kita tidak bilang ini gagal ginjal, ya. Bisa aja pasiennya kurang minum, ataupun karena sakit, demam, batuk, pilek itu kan anak-anak kebanyakan tidak mau minum. Jadi kita terapi dulu dengan cairan. Kalau dengan terapi cairan itu tidak ada perbaikan, kita mulai masuk ke tahap selanjutnya. Biasanya kita menguras cairan yang ada di tubuhnya itu supaya keluar. Kalau tidak ada lagi, ini masih juga tidak ada kencing, kita mesti berpikir bahwa pasien ini mesti dilakukan dialisis. Karena kalau sudah tidak ada kencing selama 12 jam, itu sudah jadi pertanyaan. Itu akan merusak fungsi-fungsi lainnya. Jadi mesti dilakukan dialisis pada pasien tersebut. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti itu emergensi, itu termasuk ke emergensi ya, Dok. Jadi langsung ke IGD. Ya, IGD tanpa harus rujukan ya, Dok. Kalau memang gawat darurat, kita kan bisa langsung menerima pada pasiennya semua, ya. Nggak perlu rujukan. Ya. Tapi kalau rujukan itu kan di daerah itu mereka, ya kita kan mereka langsung pergi ke fasilitas terdekat. Dari sana dengan mengidentifikasi pasien ini ada masalah dengan gangguan ginjal akut apa tidak. Kalau tidak ada, ya tata laksana seperti biasa. Tapi kalau sudah ada, mesti cepat dirujuk. Ya, jangan sampai pasiennya terlambat untuk mendapat tata laksana. Baik, dokter. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir.
terakhir, dokter sudah selesai. Jadi saya ingin meminta tips dari dokter dan dari Ibu Yuna masing-masing. Dokter, apa dari dokter dulu untuk tips untuk sahabat edukasi untuk menghindari gagal ginjal pada anak. Ya, Gagal ginjal baik. akut. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat di sini ya, permasalahan ini kan terletak di obat ya. Kalau kita masalah karena penyebab-penyebab lain itu kan tidak ada masalah untuk diatasi ya, ada tata laksana lainnya. Tapi kalau yang berhubungan dengan obat, kita mesti mengingat kepada ibu-ibu ya, jangan cepat sekali memberikan obat kepada anak. Ya khususnya pada bayi di bawah 6 bulan ya, ataupun 8 bulan atau di bawah 1 tahun. Ini hati-hati sekali memberi obat. Jadi kalau anaknya demam ya pertama kali itu berikan pakaian yang tipis ya, jangan diberikan pakaian yang tebal. Habis itu kalau bisa dikompres. Kompresnya ya kompres hangat, jangan diberikan kompres dingin ataupun diberikan alkohol. Nah, ini sangat berbahaya karena alkohol itu akan menyebabkan anak bisa terhirup dan bisa menyebabkan gangguan kesadaran. Jadi kadang-kadang anaknya jadi seperti kebingungan ya, padahal dia sudah keracunan dengan alkohol karena kita terlampau banyak melumuri cairan alkohol ke tubuh bayi tersebut. Jadi sebaiknya apabila demamnya tidak bisa diatasi, ya kita langsung pergi ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Baik, terima kasih dokter tipsnya, dan selanjutnya untuk Bu Yuna, bagaimana tipsnya untuk memilih obat yang tepat diberikan ke anak dari sahabat edukasi. Terima kasih. Mungkin dari saya tipsnya adalah bila kita anak, terutama anak mengalami gejala demam seperti itu, sama seperti dokter bahwa selektif memberikan obat. Bila memang ingin memberikan obat, memberikan layanan kesehatan seperti di apotek, tanyakan dulu apakah memang obat ini benar tidak mengandung ethylene glycol di luar daftar tersebut. Kalau memang tidak yakin, lebih baik bawa ke fasilitas kesehatan supaya diberikan oleh tenaga kesehatan yang berwenang obat-obatan untuk anak-anak. Baik, terima kasih, luar biasa sekali hari ini sahabat edukasi, informasi-informasi mengenai gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak. Dan terima kasih kepada sahabat edukasi yang telah menemani kami dari awal acara sampai dengan akhir acara, dan terima kasih juga kepada para narasumber, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada tim hebat promosi kesehatan rumah sakit yang sudah mendukung acara ini. Host dan narasumber undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.